Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan untuk malam hari ini. Kita bisa bersama-sama untuk berkumpul kembali meskipun di dalam setiap kesibukan kita maupun juga di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Dan kita bersyukur kita sudah memulai pembahasan kita, khususnya kita membahas tentang kesaksian iman reform, khususnya di era disrupsi. Dan kita hari ini masuk di dalam sesi yang kedua, yaitu kita bicara tentang krisis iman palsu di era disrupsi. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang perlu kita semua memilah mana yang benar dan mana yang salah, dan bagaimana kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh punya hikmat bijaksana di dalam kita mengatur setiap apa yang menjadi pengaruh-pengaruh yang ada di dalam hidup kita, bagaimana kita senantiasa berada di dalam pengaruh yang benar, di dalam pengaruh yang kudus, dan dalam pengaruh yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memimpin pembahasan kita pada hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kita semua, supaya setiap kita tidak berada di dalam kebodohan, atau di dalam kedangkalan, atau di dalam satu kerusakan konsep, atau di dalam kerusakan teologi di dalam hidup kita masing-masing. Maka kita akan sama-sama akan memulai akan pembahasan kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita mengambil sikap berdoa dan kita memohon kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kepada kami iman yang datang dari Tuhan. Kami percaya kami dianugerahi iman bukan karena kami adalah orang-orang yang kuat, tetapi kami sadar bahwa hidup kami begitu lemah karena kami sudah jatuh di dalam dosa. Namun Engkau begitu menyayangi kami sehingga kami dianugerahkan iman oleh Tuhan supaya kami juga dapat hidup benar di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan melalui setiap pembahasan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya Roh-Mu yang kudus dapat mengantar kami untuk dapat mengerti dan mengenal apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Tolonglah kami supaya kami penuh hikmat bijaksana di dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk di dalam pembahasan kita. Seperti kita tahu bahwa di dalam era disrupsi, kita melihat bagaimana banyak sekali kehidupan-kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami new normal experience. Dan di dalam sebuah introduksi kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita satu hidup yang suci, hidup yang kudus, dan hidup yang berkenan. Namun pada saat kita tahu, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, maka disitulah manusia mengalami new normal experience, tapi new normal experience itu bukan semakin baik, bukan hidup yang semakin benar, bukan hidup yang semakin bertanggung jawab, namun manusia mengalami new normal experience, yaitu di saat manusia jatuh ke dalam dosa. Maka di saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh manusia, semuanya di dalam gangguan kekacauan yang luar biasa, tidak memuliakan Tuhan. Nah, minggu lalu saya sudah men-sharingkan tentang apa sih era disrupsi itu. What is disruption? Apa yang menjadi definisi tentang disrupsi? Nah, di dalam slide berikutnya saudara bisa melihat ini sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu tema tentang disruption itu dimengerti khususnya di dalam konteks kontemporer hari ini di dalam dua penafsiran. Ya, mungkin slide-nya bisa ditambahkan ke slide berikutnya, yaitu kita melihat ada dua orang di tahun 90-an, di mana satu orang bernama Francis Fukuyama. Di mana Francis Fukuyama waktu dia bikin buku The Great Disruption tahun 99, dia menyatakan bahwa disruption itu adalah gangguan dan adalah kekacauan di mana masyarakat dikondisikan untuk bagaimana setiap mereka mengalami sebuah pembaruan, mengalami sebuah mengalami apa yang namanya satu kehidupan baru atau pengalaman baru, tapi pengalaman baru yang menghasilkan krisis.
Jadi Francis Fukuyama mengatakan bahwa masyarakat dikondisikan untuk mengalami pembaruan, tapi pembaruannya itu menghasilkan krisis moral, menghasilkan krisis sosial, dan termasuk adalah yang dia katakan modal sosial atau social capital, yaitu adalah keluarga. Kita melihat justru di dalam disrupsi yang paling rusak adalah keluarga. Yang paling rentan adalah keluarga. Tidak peduli mereka punya pangkat tinggi atau mereka rakyat jelata, tidak peduli mereka punya S3, S2, S1 maupun tidak terpelajar sama sekali. Di saat keluarga mengalami gangguan dan keluarga mengalami kekacauan, maka semua prestasi, semua kekayaan, dan semua kebahagiaan itu akan rusak. Jadi saudara, itulah kenapa krisis moral, krisis sosial itu menjadi sesuatu yang paling ditakuti, khususnya di saat mengalami gangguan atau mengalami kekacauan. Maka Francis Fukuyama, seorang profesor dari Stanford, dia mengatakan bahwa kita harus membangun keluarga, kita harus membangun social capital, kita harus membangun dari yang paling dasar untuk apa? Untuk menjadi satu kelompok yang tidak mengalami sebuah distorsi waktu ada yang namanya disruption. Jadi waktu ada gangguan atau waktu ada kekacauan, paling tidak di dalam social capital atau di dalam keluarga yang adalah modal sosial itu bisa menanggulangi atau bisa bertahan di dalam disruption tersebut. Maka itulah kenapa bagi Francis Fukuyama, yaitu keluarga sebagai modal sosial atau sebagai social capital, harus mengalami reconstruction, harus dibenahi, harus dibereskan, dan harus dibangun, dan juga harus kokoh dan teguh. Nah, ini adalah dari Francis Fukuyama. Maka disruption dinilai oleh Fukuyama adalah sesuatu yang bersifat negatif. Sedangkan seorang profesor dari Harvard, namanya Clayton Christensen, dia juga di tahun 90-an menulis buku yaitu The Innovator Dilemma. Nah, di situ dia men-sharingkan sesuatu yang berbeda daripada Francis Fukuyama. Jadi Francis Fukuyama waktu memandang disruption atau gangguan itu sebagai sesuatu yang negatif, nah Clayton Christensen dia justru men-sharingkan sesuatu yang bersifat positif. Jadi dia menamakan adanya disruptive innovation. Jadi penekanannya bukan disruptifnya, yang menjadi penekanan bukan disruptionnya, yang menjadi penekanan dari Clayton Christensen adalah inovasinya. Jadi melalui apa yang namanya disruption, justru ada inovasi baru yang mengajak umat manusia untuk maju, mengajak umat manusia untuk mulai lebih berteknologi, untuk mulai juga membangun sebuah inovasi yang baru. Misalnya yang dulu usahanya hanyalah usaha offline, sekarang mulai untuk masuk dalam ranah yang baru, yaitu di dalam ranah online. Dan seperti kita melihat bagaimana banyak orang mengalami akan satu perubahan-perubahan, misalnya di dalam cara bisnis, maupun juga di dalam cara mereka belajar, maupun juga dalam cara mereka beribadah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, maka bagi Clayton Christensen, bahwa disruption itu justru membawa kita untuk hidup di dalam kemudahan yang baru. Jadi kita akan masuk di dalam suatu ranah yang baru, masuk di dalam budaya yang baru, masuk dalam pengalaman yang baru, dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang memudahkan kita. Nah, saudara, tetapi kalau kita membaca Clayton Christensen, dia sangat positif, dia sangat menganggap gangguan di dalam disruption itu adalah sesuatu yang memberikan inovasi yang baru, memberikan akan satu masa depan yang baru, maka tidak perlu untuk kita negatif terhadap hal tersebut, ya. Maka ini menjadi pro and kontra yang muncul. Ini menjadi satu hal perbedaan khususnya bagaimana kita memandang disruption. Nah, kita tahu sejak 2 tahun yang lalu, sejak era pandemik,
melanda seluruh dunia, kita melihat bagaimana COVID-19 merubah begitu banyak format di dalam kehidupan manusia. Ya, kita tahu misalnya orang bekerja biasanya pergi ke kantor, tapi sekarang bekerja work from home. Lalu kita juga melihat bagaimana orang yang biasanya bisa melakukan olahraga dan olahraga itu dilakukan di area publik. Sekarang mereka mulai melakukan olahraga secara online atau mereka bermain golf tetapi virtual golf atau mereka bermain apa misalnya lari tapi mereka larinya adalah lari di tempat atau pakai treadmill dan sebagainya. Jadi segala apa yang akhirnya dihidupi di dalam era pandemik ini, kita diarahkan untuk mulai masuk di dalam semua ranah virtual. Misalnya juga pada saat kita sekolah pun, kita yang sampai hari ini pun kita melihat masih banyak anak-anak yang belum terbiasa di dalam sekolah online. Dan tapi satu sisi yang lain kita juga melihat adanya anak-anak yang juga sudah terbiasa dengan online, bahkan untuk kalau mereka disuruh untuk offline, mereka sudah agak kekurangan niat dan sebagainya. Nah, Saudara, akhirnya kita juga melihat beberapa format-format yang berbeda, termasuk juga di saat kita melihat gereja. Kita melihat gereja juga mengalami perubahan yang begitu besar, yaitu pada saat beribadah, mereka bicara live streaming, akhirnya mereka tidak perlu komitmen untuk datang ke gereja, dan ini pun menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan, apakah ini mendidik atau tidak. Apakah ini adalah sungguh-sungguh adalah hal yang diperbolehkan atau tidak? Yang perlu untuk dipakai terus-menerus atau tidak? Lalu juga kita melihat bagaimana persembahan yang dulunya adalah kita masukkan uang ke kantong dengan berbentuk fisik, tetapi akhirnya kita melihat sekarang everything menjadi cashless. Everything menjadi sesuatu yang kita tidak memiliki pertemuan antara diri kita dengan persembahan itu sendiri. Sehingga akhirnya kita melihat banyak hal-hal yang berubah, dan perubahan-perubahan itu memberikan banyak sekali hal-hal yang di satu sisi memudahkan, tapi di satu sisi yang lain, kita juga bisa melihat unsur yang dibicarakan oleh Fukuyama juga adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi di satu sisi memudahkan, tapi satu sisi juga menyebabkan terjadinya krisis moral atau krisis sosial, atau kita pakai istilah yang lebih rohani adalah krisis teologis. Nah, itu terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana gereja akhirnya menjadi gereja yang hanya peduli dengan apa yang namanya survival point. Survival point yaitu gereja yang hanya peduli kepada apa yang namanya satu hal, bagaimana gereja bisa tetap hidup di era pandemik ini. Khususnya gereja yang biasanya mengadakan ibadah secara fisik, tapi akhirnya everything going online, goes to online, dan akhirnya kita melihat misalnya sekretariat atau gereja dan sebagainya tidak berfungsi secara maksimal. Dan waktu kita melihat hal seperti ini, akhirnya muncullah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah segala sesuatu ini mendidik atau tidak? Apakah semuanya ini justru membuat kita melihat bagaimana gereja fisik sudah tidak penting lagi? Akhirnya kita melihat gereja secara virtual jauh lebih memiliki satu dampak. Maka saudara, disruption menjadi sesuatu perenungan yang perlu kita gumulkan, khususnya bagaimana kita memahami di era pandemik ini, bagaimana fungsi orang-orang percaya di dalam kehidupan sebagai orang Kristen di dalam era pandemik ini. Nah, saudara, melihat era pandemik, khususnya kita juga melihat bagaimana COVID-19 sampai hari ini masih merajai setiap pembicaraan trending topik di seluruh dunia. Dan kita melihat bagaimana sudah menelan jiwa begitu banyaknya, khususnya kita melihat yang terjadi di India yang paling parah luar biasa. Kita melihat dalam hitungan satu hari bisa ribuan orang dan bahkan puluhan ribu orang yang meninggal dunia. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menunjukkan kepada kita bahwa pandemik ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membawa kehidupan kita berada di dalam tidak berpengharapan.
Maka waktu kita melihat kehidupan seperti ini, COVID-19 sudah di dalam tahun yang kedua dan kita melihat masalah ini justru makin menjadi masalah yang makin kompleks, apalagi kita melihat varian-varian yang baru yang berada di China, berada di Taiwan, berada di Indonesia. Bahkan di Indonesia juga ditemukan varian India dan juga baru juga ditemukan varian Inggris, dan kita juga melihat begitu banyak varian-varian yang juga ditemukan. Bahkan varian lokal pun ada. Dan ini menjadi sebuah hal tantangan-tantangan kita sebagai orang-orang percaya di era pandemik. Bagaimana kita bersama-sama bisa menghidupi apa yang benar di dalam kehidupan orang percaya di era pandemik ini. Masihkah ada pengharapan? Khususnya bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, khususnya di dalam era pandemik seperti ini. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan orang percaya, dalam 2 tahun terakhir kita melihat ada 3 teolog yang menuliskan buku tentang apa yang namanya iman Kristen dan coronavirus. Nah, kita melihat, kalau sudah lihat di layar di sini ada 3 teolog. Pertama, yang paling besar, yang paling gemuk, yaitu adalah John Lennox. John Lennox adalah seorang ahli matematika dari Oxford. Ya, dan dia seorang yang sangat-sangat pintar, bahkan dia adalah seorang yang sangat-sangat memiliki akan satu prestasi yang luar biasa di Inggris. Dan dia bukan hanya seorang ahli matematika, tapi dia juga seorang teolog. Dia adalah seorang Kristen, dan dia sangat mempertanggungjawabkan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan. Maka dia banyak sekali menuliskan buku-buku khususnya bicara tentang bagaimana menjelaskan kepada orang-orang non-Christian untuk bagaimana mempercayai tentang ciptaan ini adalah ciptaan Tuhan. Dunia ini adalah milik Tuhan. Dan bagaimana dia bicara tentang ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah kaki tangan Tuhan. Nah, saudara, maka itulah kenapa di dalam apa yang dia tulis, khususnya dia menuliskan satu buku, nanti di slide berikutnya kita akan lihat buku yang ditulisnya, itu dia bicara tentang bagaimana orang Kristen menghadapi coronavirus dan bagaimana mereka mengenal Tuhan yang dipercaya. Kedua, yaitu adalah yang gambar kanan atas, itu adalah John Piper. Di mana John Piper juga menuliskan tentang bagaimana orang Kristen khususnya menghadapi coronavirus. Dan di dalam buku yang dia tulis juga menyatakan ada 6 alasan kenapa kita harus percaya kepada Tuhan justru di dalam era coronavirus. Dan buku ini, khususnya buku dari John Piper dan juga buku dari John Lennox, itu dibagikan secara gratis melalui free e-book. Nah, saudara, nanti saudara setelah layar ini, setelah slide ini, saudara akan lihat ada link-link yang bisa saudara dapatkan, khususnya untuk bagaimana memperoleh akan free e-book tersebut. Ya. Dan yang ketiga adalah yang di bawah yang berewokan, itu adalah bernama N.T. Wright. N.T. Wright juga adalah seorang teolog, dan dia juga menyatakan akan satu hal, yaitu bagaimana kita harus berperan sebagai orang Kristen, bagaimana kita berperan di dalam khususnya kehidupan di pandemik ini. Nah, saya sangat banyak belajar dari buku dia, khususnya N.T. Wright mengatakan bahwa kita itu tidak boleh hanya sekedar bicara segala sesuatu itu just teologis saja, just theological aspect. Tapi kita juga perlu punya akan satu perbuatan. Kita perlu ada yang namanya satu action. Dan dia mengutip di zamannya Martin Luther, di mana Martin Luther adalah seorang teolog. Martin Luther adalah seorang yang memiliki akan tugas yang sangat penting di dalam gereja Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, dia juga adalah seorang yang terjun ke lapangan, dan dia masuk bersama-sama di dalam kehidupan orang-orang yang waktu itu mengalami wabah flu atau mengalami wabah penyakit. Dan waktu mengalami wabah penyakit yang melanda Eropa, maka di situ kita melihat Luther, dia terjun ke bawah, dia tidak ngomong tentang Alkitab, dia tidak ngomong tentang penginjilan, dia justru datang dan dia sebagai manusia, dia menjadi pertolongan manusia kepada mereka. Jadi dia percaya
saya diutus Tuhan untuk menjadi manusia yang terjun menolong sesama manusia. Nah, N.T. Wright mengatakan bahwa kita itu jangan segala sesuatu itu hanya bicara tentang sesuatu yang theological, tapi kita perlu memiliki satu kehidupan pragmatikal. Kita harus punya kehidupan yang praktis, kehidupan yang pragmatis. Tapi pragmatis itu tentu saja bukan pragmatis yang meniadakan teologi. Tapi bagaimana teologi itu perlu menjadi sesuatu yang berada di dalam area-area praktis. Nah, itulah yang di-sharingkan oleh N.T. Wright di dalam bukunya. Nah, hanya buku dari N.T. Wright itu harus saudara beli kalau saudara mau baca. Jadi kalau dari John Lennox dan juga dari John Piper itu adalah free ebook, tetapi dari N.T. Wright itu adalah buku yang dijual. Jadi saudara tidak akan mendapatkan free ebook daripada N.T. Wright. Nah, saudara bisa lihat itu di dalam slide berikutnya. Di dalam slide berikutnya kita melihat Coronavirus and Christ, Kristus dan virus corona. Itu saudara bisa download di dalam bahasa Inggrisnya adalah di link yang pertama. Atau saudara untuk link Indonesia, saudara juga bisa cari di search engine di Google saudara atau di Yahoo. Dan kedua adalah Where is God in a Coronavirus World? Ini adalah John Lennox. Nah, saudara, ini juga sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa cari di literaturperkantas.com. Dan juga God and the Pandemic, A Christian Reflection on the Coronavirus and Aftermath. Ini adalah buku dari N.T. Wright. Nah, saudara, jika saudara tertarik untuk beli e-booknya, saudara bisa beli di amazon.com. Nah, ini kenapa saya sharingkan, karena ini adalah buku-buku yang sangat relevan, khususnya di dalam keadaan 2 tahun terakhir. Nah, kalau saudara mau beli yang gratisan, atau ambil yang gratisan, saudara bisa ambil John Piper dan John Lennox. Tapi saudara, jika memang mau lebih lagi untuk baca, saudara, saya sangat suggest saudara ambil yang N.T. Wright juga. Jadi baca dan bandingkan bagaimana mereka bicara tentang Tuhan, bagaimana mereka bicara tentang Kristus, khususnya di dalam konteks coronavirus world, khususnya dalam konteks pandemik, khususnya dalam konteks di dalam kehidupan yang complicated seperti hari ini. Maka saudara, mengapa ini penting saudara? Karena jika kita tidak membaca buku-buku yang baik, jika kita tidak memahami dunia ini dengan perspektif yang benar, maka kita akan dikacaukan dengan perspektif-perspektif yang palsu. Saudara, kita jika tidak berjuang untuk belajar apa yang menjadi konten iman yang benar, maka setiap kita akan berada di dalam konten yang simpang siur. Dan waktu kita berada dalam konten yang simpang siur, maka saudara tidak mungkin bisa memiliki pengharapan yang sejati. Jadi itulah kenapa saya men-sharingkan 3 buku ini adalah contoh bagaimana buku-buku yang baik yang perlu menjadi konten di dalam kehidupan kita, bagaimana memahami signifikansi saudara dan saya sebagai orang percaya di era pandemik ini. Nah, saudara, alasan saya adalah dunia ini sudah diisi dengan bukan hanya apa yang asli, tapi dunia ini sudah marak dengan apa yang palsu. Nah, saudara, banyak ajaran-ajaran sesat, banyak ajaran-ajaran bidat, dan banyak ajaran-ajaran yang sudah masuk di dalam media sosial, dan bagaimana media sosial itu sudah menjadi masif dan marak, sehingga akhirnya kita melihat peranan orang Kristen seakan-akan tenggelam karena mereka begitu aktifnya melakukan akan propaganda atau melakukan penginjilan tanda kutip dan melakukan akan pemurtatan kepada orang Kristen sehingga mereka yang teologinya sudah benar tapi mereka digoncangkan dengan interpretasi-interpretasi yang kelihatannya inovatif tapi justru itulah perspektif-perspektif yang salah sehingga akhirnya kekacauan dan kita lihat disruption terjadi tapi disruption yang makin memberikan kehidupan yang sangat-sangat kacau. Nah, di dalam slide berikutnya saya memberikan 2 contoh. Contohnya adalah kita melihat ada 2, misalnya ini contoh yang saya ambil. Pertama adalah jehovahwitness.org.
yaitu adalah saksi Yehova. Di mana saksi Yehova adalah satu ajaran bidat yang kita melihat sampai pada hari ini berkembang luar biasa karena mereka begitu masif melakukan penginjilan. Mereka masif melakukan penginjilan, mereka masif masuk ke rumah-rumah, mereka masif berada di MRT, mereka masif melakukan akan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang, baik mereka yang memiliki budaya berbeda dan sebagainya. Maka ini adalah sesuatu gerakan penginjilan yang isinya murtad, Saudara. Kenapa saya katakan murtad? Karena pertama, mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Jadi mereka tidak percaya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka hanya percaya satu Allah saja. Allah itu cuma satu, yaitu Yahweh. Jadi mereka menamakan Yehovah Witness, dan mereka hanya percaya the one and only God, Yehovah. Dan pada saat mereka percaya Yehovah, maka di situ mereka tidak percaya akan Yesus Kristus adalah Allah. Jadi mereka hanya percaya Yesus adalah ciptaan pertama yang sempurna. Nah, itu dia percaya bahwa Yesus adalah ciptaan yang sempurna. Pertanyaannya, benarkah Yesus adalah ciptaan? Benarkah Yesus adalah creatures, God creatures? Justru kita percaya bahwa Kristus adalah Allah yang rela datang ke dalam dunia menjadi manusia. Maka the point of incarnation itu penting. Maka kita percaya siapakah Kristus? Kristus adalah Allah 100%. Karena Allah yang mencipta itu adalah Allah yang jamak. Walaupun satu, tapi dia kata kita di situ muncul. Jadi baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, Saudara, kata kita di sini bicara tentang satu Allah, tetapi di dalam tiga pribadi. Nah, inilah yang ditolak oleh Jehovah Witness. Maka mereka saksi Yehova, mereka tidak percaya bahwa yang dikatakan orang Kristen tentang Allah Tritunggal itu adalah doktrin yang benar tentang Allah. Maka Jehovah Witness menentang habis, menentang keras konsep Allah Tritunggal. Maka itulah kenapa di dalam konsep saksi Yehova, mereka percaya Yesus adalah ciptaan pertama yang sempurna. Maka itulah kenapa kita melihat karena dia bukan Allah, maka tidak perlu dirayakan. Maka Natal tidak dirayakan oleh mereka. Dan mereka tidak pernah merayakan Natal, mereka tidak pernah merayakan akan hari kelahiran Kristus, dan juga mereka tidak menganggap Kristus adalah Tuhan. Maka Saudara, di saat kita melihat ini sudah menjadi satu pengertian teologi yang mereka percaya, kita tidak bisa katakan dia adalah orang Kristen. Maka saksi Yehova bukan Kristen. Itulah kenapa dia dikenal sebagai ajaran sesat, dia dikenal sebagai ajaran bidat, dan dia dikenal sebagai ajaran yang tidak mencerminkan kekristenan. Tapi, Saudara, kita melihat di era pandemik ini justru kita melihat mereka begitu aktif untuk bagaimana menyebarkan tentang apa yang namanya konsep teologi mereka. Jadi kalau saya kasih contoh di sebelahnya itu ada satu produksi dari Jehovah Witness, di mana Jehovah Witness dia banyak membuat akan film-film pendek. Mereka banyak membuat bukan sekedar untuk orang-orang dewasa, tapi mereka juga bikin untuk anak-anak kecil. Dan mereka bikin kartun, mereka bikin akan satu tayangan untuk anak-anak, dan di situ tayangan anak-anak itu adalah tayangan untuk mengajarkan tentang iman dari Jehovah Witness. Nah, Saudara lihat keaktifan mereka, keaktifan di dalam mereka memakai segala cara, segala format untuk bisa mempengaruhi segala orang, dan itu dilakukan. Nah, Saudara coba bayangkan, jika ajaran yang salah, tetapi mereka berusaha untuk membawa format ajaran yang salah itu dibagikan ke seluruh dunia, kira-kira apa yang akan menjadi dampaknya? Saudara, kalau kita melihat sekarang kalau di search engine, justru kalau kita mau bicara tentang doktrin kekristenan, kita akan melihat dengan sedihnya, yaitu Google atau juga Yahoo akan mengutamakan mereka, Jehovah Witness.
Sehingga waktu saudara buka search engine, maka jw.org ini akan menjadi salah satu website yang teratas, yang menjadi satu hal yang kita mau cari, atau ada konten yang mau kita cari, dan kita melihat alamat jw.org ini seringkali menjadi satu data yang paling utama yang bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat ironis, saudara. Maka ini perlu menjadi satu perenungan. Ini Jehovah's Witness adalah dari Amerika, ya. Jadi kita melihat bagaimana ini menjadi produksi Barat untuk bagaimana mereka melakukan pemurtatan, mereka menjadi bidat dan mereka melakukan akan kerusakan khususnya di dalam bagaimana membawa orang Kristen bukan di dalam kebenaran, tapi membawa orang Kristen di dalam kerusakan iman, di dalam kerusakan teologi, di dalam kerusakan setiap ajaran-ajaran yang seharusnya bertanggung jawab, tapi justru mereka berada di dalam ajaran yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua di bawah adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah satu ajaran sesat, ajaran bidat dari Cungkuo. Jadi ini baru muncul tahun 91. Nah, sekarang kita melihat gereja ini sudah banyak sekali mengambil arus, khususnya kalau kita melihat di internet. Waktu di internet, waktu saudara bicara tentang Kristen, maka saudara akun gereja Tuhan yang Maha Kuasa seakan-akan mengambil arus, khususnya akhirnya lagu-lagu rohani masuk ke mereka. Akhirnya kita juga melihat film-film yang kelihatannya sangat ya blockbuster gitu ya. Nah, kita melihat akhirnya banyak film-film dari Mandarin yang akhirnya diterjemahkan, dan banyak film-film tersebut menceritakan tentang pergumulan gereja di China. Nah, saudara, banyak orang menonton itu dan tersentuh. Banyak mereka mendengar lagu-lagunya dan tersentuh. Banyak dari mereka melihat tayangan-tayangan pendeknya dan tersentuh. Dan tidak sedikit orang-orang khususnya pada saat menonton maupun mendengar, akhirnya mereka mengatakan, "This is Christianity." Inilah kekristenan. Dan akhirnya mereka mengadopsi entah itu filmnya, entah itu musiknya, maupun pengajarannya. Padahal kita melihat gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah gereja bidat. Kenapa kita bisa katakan bidat? Karena pertama, gereja Tuhan yang Maha Kuasa tidak percaya Allah Tritunggal seperti Saksi Yehova. Itu pertama. Tetapi kedua yaitu apa? Dia mempercayai bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga, mereka mempercayai bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia. Jadi mereka percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia dan sekarang ada di New York. Dan Yesus Kristus datang dalam dunia di dalam rupa seorang wanita. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat ajaran ini sudah menjadi serong di saat Yesus sekarang ada di dunia ini, dan Yesus sekarang ada di dunia di dalam format sebagai seorang wanita Chinese. Dan wanita Chinese yang ada di Amerika, dan dialah Jesus, dialah Yesus. Nah, ini ajaran yang sangat-sangat kacau, luar biasa. Saya pernah berdebat dengan salah satu pengikutnya waktu saya berada di Shanghai. Dan saya sangat ingat waktu itu adalah waktu saya mau naik MRT. Dan saya ingat waktu itu mau naik MRT dari satu MRT namanya Lau Sangkuan. Di situ saya pada saat didatangi satu orang, lalu kita bicara tentang Alkitab, dan waktu dia mengatakan, "Are you Christian?" "Yes, I am Christian." Lalu dia mengatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan yang saya percaya apakah sama dengan Tuhan yang kamu percaya? Lalu saya tanya, "Tuhan apa yang kamu percaya?" Dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang telah mengirimkan anaknya dan sekarang ada di bumi. Dan saya mengatakan, "Hah? Ada di bumi? Di mana sekarang?" Dia ada di Amerika. Dia seorang wanita Chinese dan dialah adalah Yesus, dan dialah yang memberikan pengharapan bagi kita. Langsung dengan
respon saya, justru saya mengatakan bahwa apa? Ini adalah salah. 这个是不对的, saya bilang kan. Ini adalah sesuatu yang salah dan ini adalah sesuatu 不可能的事. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dikatakan benar. Lalu akhirnya kita berdebat dan akhirnya saya juga memperkenalkan buku dari pendeta Stephen Tong. Lalu saya juga memperkenalkan buku dari Calvin. Lalu memperkenalkan buku dari Luther. Dan saudara, orang ini suami istri. Wah, dia buka ayat ini, buka ayat itu. Dan saya sudah memberikan jawabannya. Meskipun dia pakai bahasa Inggris terpatah-patah, saya juga pakai bahasa Inggris. Dan waktu kita membicarakan itu, dia tetap dengan ngotot. Dan akhirnya saya mengatakan, kamu tidak bisa ngotot, kecuali kamu punya hati mau belajar. Kalau kamu cuma mau berdebat tapi nggak mau belajar, maka itu adalah satu kefatalan. Maka Anda mengajarkan kepada saya ajaranmu. Berharap saya belajar dari Anda, bukan? Nah, sekarang saya sebagai orang yang juga belajar firman Tuhan, saya juga mengajak saudara untuk belajar. Kalau 如果你不要学，不要讲这个事， kalau engkau tidak mau punya hati mau belajar, jangan kau bicara dengan saya hal-hal seperti ini. Maka waktu saya mengatakan bahwa ini mungkin pertama kali dan terakhir kali ketemu Anda berdua, tetapi saya mengatakan, dengarkan kata saya, baca kitab suci benar-benar, baca buku dari pendeta Stephen Tong, Tang Chongrong Musi, dan juga Jia Lewen, yaitu Calvin. Dan biarlah itu bisa memimpin engkau mengerti kebenaran. Dan setelah itu saya pergi. Saya belum ketemu lagi, dan saudara, tapi paling tidak kita melihat di China, ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa sudah menjadi gereja yang sampai hari ini kita melihat lebih masif, khususnya di era pandemik. Mereka bikin film, mereka bikin tayangan-tayangan pendek, mereka bikin nyanyian-nyanyian yang enak didengar, dan mereka semua mempengaruhi begitu banyak akan orang-orang untuk mempercayai Kristus yang salah, mempercayai Kristus yang tidak benar, mempercayai Kristus yang tidak setia, dan mempercayai Kristus yang jauh daripada apa yang Tuhan nyatakan. Nah, saudara, ini sesuatu yang berbahaya luar biasa. Dan gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah gereja yang sudah tercatat di China adalah ajaran bidat. Sayangnya kekristenan dianggap oleh orang pemerintah Tiongkok sama dengan mereka. Maksudnya adalah sama-sama bidat. Jadi orang Kristen dibilang bidat, dan khususnya orang Kristen yang underground church dianggap bidat, maka ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa pun juga dianggap bidat. Kenapa? Karena gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga tidak mau menjadi gereja pemerintah. Jadi formatnya sama seperti gereja Reform atau gereja Baptis atau juga dengan gereja Injili yang tidak mau di bawah pemerintah. Begitu juga dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yang bidat, sesat, murtad, tetapi justru mengambil nasib yang sama dengan orang Kristen, sehingga akhirnya orang Kristen pun ditangkap dan dianggap seperti mereka. Nah, saudara, gereja Tuhan yang Maha Kuasa banyak kasus di China. Khususnya apa? Khususnya bagaimana memaksakan orang yang diinjili untuk masuk ke dalam denominasi mereka. Nah, kalau mereka tidak mau, maka mereka akan menculik orang-orang tersebut, mereka akan mendoktrinasi selama berbulan-bulan. Setelah itu mereka dilepaskan dan menjadi jemaat. Dan itu adalah perlakuan-perlakuan yang sudah dicatat di internet. Sudah bisa baca di internet betapa mereka banyak memiliki kasus-kasus yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Bahkan ada yang juga melakukan akan hal-hal yang jahat, yaitu melakukan pembunuhan. Dan itu menjadi satu hal, dibunuh kenapa? Karena tidak mau menjadi orang yang mempercayai doktrin dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat bertentangan, dan kita melihat ini bukan ajaran Kristen, tetapi kita sayangnya dia sudah dianggap sebagai bagian dari gereja Tuhan. Nah, ini kenapa ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang bidat, ajaran yang palsu justru membawa krisis. Dan akhirnya krisis ini justru bukan krisis yang mereka alami saja, tapi menggandeng orang-orang Kristen yang dengan hati yang jujur melayani Tuhan, tapi karena side effect dari mereka, akhirnya banyak gereja-gereja Tuhan yang dianggap palsu dan juga mau tidak mau mengalami krisis juga.
Nah, ini menjadi sesuatu bumerang, ajaran yang tidak beres. Jika tidak dikritisi dengan benar, maka setiap orang-orang benar pun akan dianggap orang-orang yang tidak beres. Maka perlu akan ada satu didikan. Bagaimana kita memahami kepalsuan, keaslian, apalagi di era disruption ini, di mana kehidupan manusia mengalami new normal experience, di mana konten-konten bisa dicari dengan bebasnya melalui dunia internet, dan banyak orang bisa dipinterkan, tapi juga ada orang yang bisa dibodohkan. Misalnya kita melihat di dalam dunia internet ada berita yang asli, tapi juga ada berita yang bukan asli. Ada berita yang benar, tapi juga ada berita yang salah. Ada yang jujur, tapi juga ada yang hoax. Nah, saudara, itulah yang terjadi di dalam konteks era disruption ini. Akhirnya semua orang bebas mengatakan segala sesuatu. Semua orang bebas posting ini, posting itu, tidak peduli itu benar atau salah. Sehingga tidak heran banyak orang ditangkap karena mereka sembarangan menghina atau mereka sembarangan komen, sehingga akhirnya mereka masuk penjara hanya karena mereka menyatakan pendapat mereka di internet dengan kacau atau dengan tidak hormat dan sebagainya. Maka itulah kenapa krisis iman-iman palsu di era disrupsi harus dibuka sebesar mungkin. Supaya apa? Supaya tidak bodoh menjadi orang Kristen. Pokoknya semua Kristen sama. Itu adalah orang bodoh. Kenapa? Karena di dalam setiap apa yang ada di dalam dunia ini, kita tahu ada yang asli, ada yang palsu. Ada yang kualitas baik, ada yang kualitas buruk. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang sangat tidak beres. Maka itu harus disadari sebagai realita, dan setiap kita di satu sisi punya cinta kasih, tapi satu sisi harus ada hikmat bijaksana. Maka di dalam krisis iman-iman palsu di era disrupsi, kita perlu menyadari, slide berikutnya saudara, iman yang benar harus kita tahu. Iman yang sejati kita harus tahu. Kedua yaitu iman yang palsu kita juga harus tahu. Apa yang beres, apa yang nggak beres. Dan dari situ kita akhirnya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau kita tahu yang benar, maka hidupi kebenaran. Yang salah, buang, karena itu adalah sebuah kepalsuan. Nah, kalau kita semua bisa mengejar ini, maka kita semua adalah orang-orang yang berbijaksana. Kalau tidak, kita adalah orang-orang yang sangat-sangat tidak peduli dengan kebenaran, sehingga kehidupan kita sebagai orang Kristen patut dipertanyakan. Nah, saudara, kalau gitu, bagaimana saya tahu bahwa iman saya adalah iman yang benar? Oke, saudara, kita akan melihat ada 3 ayat yang nanti saya akan ajak saudara untuk buka sama-sama. Yang pertama, saudara, kita bisa ke slide berikutnya. Iman yang benar itu adalah iman yang bagaimana? Iman yang sejati adalah iman yang bagaimana? Pertama, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Ini adalah ayat yang sangat terkenal dan juga menjadi ayat yang sering sekali dikutip, khususnya bagaimana kita mengerti tentang iman. Saya akan bacakan, saudara, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang sejati adalah iman yang bagaimana? Iman yang sejati harus adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berarti saudara harus punya relasi dengan Tuhan. Saudara harus punya relasi dengan firman-Nya. Saudara harus punya relasi dengan apa yang diajarkan, yang dikatakan, dan yang diberikan. Maka berarti saudara, kalau kita bisa bikin satu kalimat, yaitu apa? Iman yang sejati adalah iman yang berpusat pada Tuhan dan iman yang berpusat pada firman. Dan itulah relasi orang yang beriman kepada Tuhan. Jadi, saudara,
Kalau kita menjadi orang Kristen hari ini, kita tidak pernah mendengar firman. Kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah datang ke gereja. Kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak pernah mau dengar khotbah. Dan kita menghindari pertemuan-pertemuan rohani. Dan kita tidak menganggap pertemuan-pertemuan rohani itu penting. Maka saudara sedang memundurkan diri atau memundurkan langkah saudara untuk lebih lagi memiliki kehidupan yang berpusat pada Tuhan Allah. Saudara memundurkan langkah saudara untuk apa? Untuk maju ke dalam relasional kepada Tuhan yang lebih intim lagi. Sehingga akhirnya saudara membuka ruang untuk saudara mempertanyakan tentang apa yang namanya kebenaran Tuhan sedikit demi sedikit. Jadi saudara, pendengaran akan firman Tuhan itu penting. Jadi berpusat pada Allah itu penting, berpusat pada firman itu penting, berpusat di dalam satu kehidupan relasional dengan Tuhan itu penting. Maka itulah kenapa saudara, kita harus sensitif di saat kita mengalami ini, mengalami itu, di saat kita memperjuangkan ini, memperjuangkan itu, dan waktu kita menghasilkan ini dan menghasilkan itu, saudara mau tidak mau harus berpusat kepada Tuhan dan harus berpusat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara, kebobrokan yang terjadi adalah banyak sekali kita melihat ajaran-ajaran yang palsu. Mereka justru bukan setia kepada firman, mereka bukan setia kepada Tuhan, tapi mereka justru melakukan double interpretation. Jadi mereka melakukan satu double interpretation, sehingga waktu mereka baca kitab suci, akhirnya mereka menafsirkan menurut mereka sendiri, dan mereka jadikan itu sebagai patokan. Sehingga contohnya kalau kita melihat seperti Mormonism. Mormonism dia punya buku yang namanya The Book of Mormon. Jadi waktu baca kitab suci, kalau tidak baca The Book of Mormon, maka interpretasimu bisa salah. Maka orang Mormon percaya waktu kamu baca kitab suci, lalu kamu baca The Book of Mormon, maka teologimu berada dalam teologi yang benar. Begitu juga kita melihat gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga sama. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga bikin satu buku lagi, di mana dalam buku itu bagaimana mengerti kitab suci menurut perspektif dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini juga adalah ajaran yang sangat tidak benar. Kita melihat juga di Saksi Yehova. Di dalam Saksi Yehova mereka baca kitab suci, tapi mereka juga punya satu majalah namanya Watchtower. Dan melalui majalah Watchtower itu, Watchtower mengajarkan tentang bagaimana mengerti kitab suci menurut interpretasi mereka. Sehingga ini sudah dipastikan bahwa mereka membaca kitab suci tapi tidak setia kepada Tuhan. Dan mereka tidak setia kepada firman Tuhan. Nah, itulah yang terjadi, saudara, yaitu iman yang sejati sudah tidak lagi didengungan. Tapi mereka tidak berpusat lagi kepada Tuhan Allah. Mereka tidak berpusat kepada firman Tuhan. Mereka tidak membangun relasional yang intim dengan Tuhan. Ini problem terbesar. Sehingga iman yang sejati harus diperjuangkan di era pandemik ini sekalipun. Harus terus-menerus diketatkan. Sehingga apa? Orang-orang Kristen sungguh-sungguh bisa memiliki dampak karena apa? Konten mereka adalah konten yang bertanggung jawab. Kedua, saudara, iman yang sejati adalah iman yang bagaimana? Saudara, iman yang sejati yang kedua adalah iman yang melahirbarukan. Nah, kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes pasal 3, saya akan bacakan. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Oke, saya akan bacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman.
Sebab ia tidak percaya dalam nama Allah tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam dia. Nah, saudara, kita tahu kisah ini adalah kisah percakapan antara Nikodemus dengan Yesus, di mana Nikodemus seorang yang sudah memiliki akan satu senioritas di dalam bait suci. Dia seorang teolog, dia adalah seorang yang rohaniawan, dan juga dia sudah memiliki akan satu pangkat yang begitu tinggi. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bertanya, apa maksud yang kau katakan? Bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, seorang Nikodemus, dia pun tidak bisa ngerti apa maksudnya. Apakah saya harus masuk ke dalam perut ibuku lagi? Tetapi dia mengatakan tidak. Justru yang dilahirkan itu adalah engkau bertobat, dia adalah engkau percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, dan kepada pekerjaan Roh Kudus, dan bagaimana engkau hidup di dalam pimpinan Dia. Itu namanya engkau dilahirbarukan di dalam Roh Kudus. Dilahirbarukan untuk menghidupi keselamatan di dalam karya keselamatan Kristus. Jadi itulah kenapa Yohanes 3:16 ayat yang begitu terkenal, waktu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dilahirbarukan di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Maka di sinilah kita melihat iman yang sejati harus mengalami lahir baru, dan lahir baru tidak ada nama lain, yaitu harus berpusat pada Kristus Yesus. Maka jika tidak percaya Kristus, maka tidak mungkin ada iman yang sejati. Maka di luar Kristus tidak ada akan iman yang benar. Maka ini adalah satu berita yang sangat eksklusif. Berita yang harus menjadi motor bagi kita semua untuk bagaimana percaya iman yang sejati adalah lahir baru di dalam satu-satunya nama, yaitu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini penting luar biasa. Maka pertobatan itu ada di semua agama. Tetapi nama yang menyelamatkan hanyalah Yesus Kristus, karena satu-satunya Allah yang mau datang ke dalam dunia menebus dosa hanya Dia. Maka itulah kenapa seluruh agama tidak ada konsep ini. Satu-satunya hanyalah ada pada kekristenan, yaitu adalah Kristus, Juru Selamat manusia yang percaya pada Dia. Nah, itu yang kedua. Maka iman sejati tidak bisa berpusat pada Kristus. Semua yang sejati harus berpusat pada Kristus. Ketiga, yaitu adalah dalam Yakobus pasal 2. Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, Saudara, lihat ayat 4 sampai ayat 17. Nah, sini saya mengatakan bahwa iman yang sejati harus sinkron visi, misi, dan aksinya. Oke, saya akan bacakan Yakobus 2 ayat 4 sampai 17. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudaraku kasih, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang terutama dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian yang daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, yang mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan mereka. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang
atas penghakiman. Apa gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, berani bicara tentang iman, tapi jika iman itu tidak dijalankan, dan iman itu tidak dilaksanakan sampai tuntas, maka itu bukanlah iman yang sejati. Jadi bicara iman, tapi tidak memberitakan iman, bicara tentang iman, tapi tidak mau bertemu dengan orang lain yang membutuhkan iman, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu cuma sebuah kematian. Itu adalah sesuatu yang nothing. Jadi iman yang sejati, firman dengan apa yang diberitakan, dan apa yang diperjuangkan, dan apa yang dibicarakan, itu harus sinkron semuanya. Maka sinkronisasi visi, misi, dan aksi itu harus ada di dalam iman yang sejati. Maka iman yang sejati nggak ngomong doang, tapi ada targetnya. Dan iman yang sejati bukan cuma ngomong doang dan ada targetnya, tapi juga dikerjakan. Sehingga perbuatan itu adalah sesuatu yang real. Maka itulah kenapa iman yang sejati harus menjadi perjuangan gereja Tuhan, orang percaya, khususnya kita hari ini di dalam era disruption ini, di era pandemik ini, di dalam era yang menawarkan new normal experience ini, kita bicara tentang satu hal, tanggung jawab yang benar sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, harus tetap sama meskipun keadaan kita di dalam era pandemik ini memang jauh lebih complicated. Nah, saudara, ini adalah konsep iman yang sejati yang harus ada pada setiap kita. Nah, bagaimana dengan iman yang palsu? Kita dalam slide berikutnya lihat. Iman yang palsu adalah iman yang tidak setia kepada Kristus. Tidak setia kepada Tuhan. Maka iman yang palsu pasti akan hanya memuaskan dirinya sendiri atau self-centered. Memakai contoh gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pakai akan Alkitab, tapi Alkitabnya justru diedit menurut apa yang mereka mau, dimengerti seperti yang mereka mau, dan juga mereka membuat akan penafsiran seperti yang mereka mau, sehingga pusatnya bukan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan diperalat cuma menjadi etalase. Sedangkan dirinya sendiri, penafsirannya, itu menjadi pusatnya. Nah, saudara, justru kita melihat kekristenan berpusat pada Tuhan Allah, berpusat pada firman Allah, maka setiap penafsiran harus dituntun oleh firman Tuhan. Bukan kita yang memperalat atau mencomot ayat dan akhirnya kita memaknai ayat tersebut. Itu bukan kita belajar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan diperalat oleh kita. Maka itu adalah iman yang pasti palsu. Seperti The Book of Mormon, di mana kita melihat mereka sudah punya kitab suci. Tapi pada saat Alkitab sudah mengatakan, Alkitab tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Selebihnya dari setan. Dapat dulu dari malaikat sekalipun, itu dari setan. Di dalam kitab Wahyu, sudah dengan jelas dikatakan itu. Tetapi justru kita melihat, di dalam Mormonism, seorang bernama Joseph Smith justru bertemu dengan seorang malaikat yang namanya Marian. Dan waktu bertemu dengan malaikat Marian memberikan akan The Book of Mormon. Dan The Book of Mormon disuruh menjadi satu-satunya interpretasi yang benar di dalam memahami kitab suci. Di luar itu, mereka tidak akan dapat memahami kitab suci. Sudah itu adalah self-centered. Itu adalah ajaran yang self-defeating, bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Selebihnya dari setan. Tetapi justru itulah yang justru mereka anggap sebagai Tuhan. Padahal itu adalah dari setan. Nah, saudara, ini baru dua ajaran. Kita akan melihat banyak sekali ajaran yang seperti itu.
Kedua yaitu adalah iman yang palsu. Mereka tidak berdasarkan kepada eternal hope. Mereka tidak berdasarkan kepada pengharapan yang sejati. Mereka tidak mengikuti format kitab suci. Mereka hanya bermimpi ini, bermimpi itu. Mereka cuma mengharapkan ini dan mengharapkan itu. Nah, Saudara, kita lihat di dalam, misalnya di dalam Muslim, kita khususnya melihat ada satu gerakan Muslim yang ekstrim, di mana mereka percaya kalau mereka melakukan jihad, mereka akan bertemu dengan 72 bidadari. Itu bukan pengharapan yang sejati, itu cuma dream. Itu cuma mimpi saja. Mimpi yang dibangun secara rohani, kalau melakukan kehendak Tuhan, maka mereka mendapatkan reward. Tapi rewardnya justru adalah melampiaskan nafsu dengan 72 bidadari. Pertanyaannya, bukankah ini self-defeating? Kita yang seharusnya bebas dari nafsu, kita yang seharusnya suci dan tidak lagi bernafsu, tapi justru di dalam agama diajarkan bagaimana bernafsu. Itu apakah betul? Ya, maka sudah jelas kita lihat banyak kepalsuan-kepalsuan. Dan apalagi kita lihat yang ketiga, iman yang palsu pasti tidak sinkronis dengan kitab suci. Pasti bertentangan dengan seluruh isi kitab suci. Dan kita melihat banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang tidak sinkronis. Khususnya bagaimana mempertanggungjawabkan iman kekristenan, khususnya di dalam keasliannya. Kita melihat banyak mereka justru melakukan segala sesuatu dengan senanya sendiri. Kalau tadi saya katakan tadi, gereja Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan demi supaya mereka masuk menjadi jemaat mereka. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh. Mereka tidak segan-segan untuk menculik. Mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas itu adalah kriminal. Tapi bagi mereka, it doesn't matter. Saudara, justru kitab suci mengatakan apa? Jangan membunuh. Tapi bagaimana mungkin mereka justru hanya untuk supaya mendapatkan jemaat, supaya jemaat itu setia, maka mereka melakukan penculikan, mereka bahkan membunuh dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak sinkronis dengan Alkitab. Nah, saudara, apalagi kita hidup di dalam digital disruption. Di dalam dunia digital disruption, kita melihat gangguan-gangguan digital, kita melihat sejak adanya penemuan-penemuan teknologi, apalagi itu komunikasi dan sebagainya, kita melihat bagaimana dunia ini semakin lama semakin apa? Yang pertama kita lihat, dunia semakin lama semakin narsistik. Akhirnya apa? Mereka lebih peduli dengan foto-foto mereka, mereka peduli dengan apa yang namanya komunikasi mereka, media sosial mereka. Mereka peduli dengan ngumpulin teman friend list di Facebook mereka sampai 5.000. Mereka cuma narsis dengan mereka bisa ditonton banyak orang melalui TikTok maupun juga melalui apa yang namanya Instagram. Dan kita melihat kehidupan manusia semakin lama narsistik, mereka cuma ingin dinilai, di-like dan sebagainya. Itu adalah self-center. Dan kita kalau melihat dengan jujur bahwa sebenarnya digital disruption yang makin lama bikin manusia makin narsistik, sebenarnya sedang mencicipi kepalsuan. Apalagi iman yang palsu. Kedua, kita melihat orang-orang di era digital disruption justru banyak dari mereka mengalami addiction. Mereka mengalami addiction itu apa ya? Addiction itu adalah sebuah kecanduan. Mereka kecanduan dengan apa? Salah satunya dalam media sosial. Saudara, ada satu research yang menyatakan bahwa setiap orang, sekarang kita melihat anak-anak muda, mereka di dalam setiap 4 menit, mereka pasti checking atau mereka kebanyakan checking media sosial mereka. Jadi dalam satu hari, mereka akan bisa 4 menit sekali, mereka melakukan checking terhadap mereka punya media sosial. Dan kenapa mereka always checking? Karena mereka adalah up-to-date generation. Karena mereka adalah orang yang ingin tahu pembaruan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu bukan bersifat sesuatu yang dimana mereka cuma tahu berita dari orang lain. Tapi mereka juga mau up-to-date di dalam mengetahui siapa yang like dia, siapa yang komen dia, siapa yang add dia, dan sebagainya. Akhirnya addiction itu terjadi, kecanduan terjadi karena dia kecanduan terhadap up-to-date condition.
Sehingga like, dislike, share, ya itu menjadi sesuatu yang addicted, memberikan sebuah addiction bagi mereka. Sehingga nggak heran handphone nggak pernah lepas dari manusia. Bahkan kita melihat seringkali, saudara, seperti kami. Kami kadang-kadang melihat kita makan keluarga di restoran. Waktu makan di restoran, semuanya pegang HP semuanya. Mereka semua checking semuanya. Mereka semua melakukan sebuah update. Saya hari ini makan apa? Saya hari ini pergi sama siapa? Saya hari ini sedang menikmati apa? Saya sekarang sedang berada di mana? Itu semua diupdate, dan diupdate. Jadi sudah akhirnya digital disruption adalah manusia mulai pandai untuk mengupdate sesuatu. Nah, pertanyaannya sudah, yang mereka update hanyalah sesuatu yang bersifat medsos. Yang mereka update adalah narsistik mereka. Yang mereka update adalah diri mereka sendiri. Nah, pertanyaannya, mereka sudah update kerohanian mereka belum? Mereka sudah update kehidupan gereja mereka belum? Mereka sudah update relasi pribadinya dengan Tuhan belum? Banyak sekali dari kita terlalu sibuk. Akhirnya kita tidak pernah update kita punya relasi sama Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak pernah update kepada kita juga. Apa yang terjadi? Bayangkan kalau Tuhan tidak mau terima perlakuan kita karena kita melakukan update kepada dunia, kepada diri sendiri, tapi tidak pernah melakukan update kepada Tuhan. Maka digital disruption justru melemahkan kita, saudara. Karena kita seringkali justru lebih banyak melakukan hal yang up to date, tapi hanya untuk sesuatu yang narsistik. Tetapi tidak membangun relasi kita kepada Tuhan dengan benar. Ketiga, yaitu digital disruption justru membawa kita masuk di dalam sebuah realita loneliness. Di mana kita sebenarnya adalah orang yang sendirian. Saudara mungkin melakukan virtual games dengan orang lain, saudara main game bareng orang-orang di seluruh dunia, saudara satu tim dengan mereka, dan saudara main akan permainan-permainan yang sangat-sangat menarik. Kelihatannya saudara bermain dengan teman-teman kalian, tapi justru saudara adalah seorang diri di dalam kamar. Saudara menghidupi satu kehidupan yang non-fisik. Saudara hanya melakukan sesuatu kehidupan yang virtual saja. Seperti hari ini sebenarnya kalau mau jujur, saya hanya ada dalam satu ruangan. Meskipun di sini ada beberapa rekan di sini. Tapi saya hanya seorang diri secara realita. Dan sebenarnya sejujurnya, I'm so lonely. Kenapa? Karena saya nggak bertemu muka dengan saudara sekalian di sini. Maka digital disruption justru memisahkan kita semua. Jarak justru akhirnya terpapar di antara kita. Sehingga akhirnya saudara kita semua menjalani satu kehidupan, tetapi kehidupan kita semua sebenarnya satu dengan yang lain keep lonely. Masih lonely di dalam realita. Dan yang terakhir, yaitu dalam digital disruption adalah kita seringkali berada di dalam seringkali konten hidup kita mulai dimasuki atau dirasuki oleh konten-konten yang sebenarnya liar, ya, wild content, ya, dan itu termasuk adalah hoax, ya, pornografi, ya, dan itu adalah sesuatu yang banyak sekali mendominasi. Hoax, saudara, hoax itu adalah penipuan. Dan kalau kita sebagai orang Kristen kita percaya iblis itu adalah raja tipu. Jadi sebenarnya orang yang melakukan hoax, orang yang menyebarkan hoax, itu adalah orang yang dipakai setan sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak membicarakan kebenaran, mereka mendustai. Dan bapa dusta itu adalah iblis. Dan seringkali kita lebih suka mengisi hidup kita dengan apa? Bukan sesuatu yang benar, tapi yang hoax, yang dusta, yang dari iblis. Nah, seringkali konten hidup kita juga diisi oleh sesuatu yang bersifat pornografi, di mana pornografi adalah satu hal dalam kitab suci, yaitu jangan berzina. Dan itu adalah kitab suci, itu adalah firman Tuhan. Tapi seringkali kita sangat rajin melakukan update, khususnya bagaimana kita bagaimana untuk memiliki akan satu imajinasi yang indah, khususnya di dalam seksualitas dan sebagainya. Saudara, sekarang khususnya di era pandemik ini, ada satu data yang menunjukkan siapa bilang
pornografi hanya dilakukan oleh kaum pria. Sekarang kita melihat bagaimana pornografi pun, saudara, kita melihat angka feminim yang di mana mereka yang adalah wanita menonton pornografi di era pandemik dan menggunakan VPN. Itu adalah satu angka yang tidak kecil. Saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa konten yang buruk itu melanda siapa saja. Konten yang tidak benar melanda siapa saja. Bahkan konten yang melawan Tuhan juga melanda siapa saja. Termasuk orang di dalam gereja, termasuk orang di luar gereja. Saudara, maka itulah kenapa kita harus untuk punya apa? Kita harus punya apa yang namanya satu konsistensi. Bagaimana saya dapat menjalani apa yang benar di dalam Tuhan? Maka saudara, melihat krisis seperti ini, masakah kita tidak peduli? Melihat krisis terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Kita jadi narsistik, kita jadi addiction, kita hidup dalam loneliness, kita bahkan menghidupi wild content di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sama saja dengan orang yang beriman yang palsu, yaitu kita berpusat pada diri, kita hanya dreaming and dreaming and dreaming, dan tidak ada eternal hope dalam hidup kita. Bahkan kita never synchronize with the Bible. Kita tidak pernah untuk sinkron dengan apa yang ada dalam kitab suci. Dan saudara melihat keadaan seperti ini. Masihkah engkau berkata, I am a true Christian? Saudara tidak sepatutnya berkata, I am a true Christian. Saudara seharusnya bertanya, am I a true Christian? Bukan saudara mengatakan, saya adalah orang Kristen yang sejati. Saudara perlu bertanya, apakah saya orang Kristen yang sejati? Kalau saudara memiliki pertanyaan kepada diri saudara sendiri, maka saudara juga harus yang mencari dan memilah dan yang mengetahui dengan jujur apa yang ada pada diri saudara hari ini. Maka saudara, kita sebagai orang Kristen seringkali sudah tidak lagi punya kepekaan ini. Maka bagaimana kita perlu menjadi orang-orang yang tidak mengalami krisis iman-iman yang palsu di dalam kehidupan kita. Era disruption ini sesuatu era yang sangat-sangat liar, luar biasa. Tapi bagaimana kita sebagai orang Kristen masih punya fondasi, masih punya standar yang sejati. Kita lihat di dalam next slide, kita melihat ada beberapa ayat yang dapat menuntun kita. Pertama yaitu saudara, kita harus mengingat siapakah kita. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan kita ini adalah gambarnya Tuhan Allah. Kita ini adalah image-nya Tuhan. Kita ini adalah imago Dei. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Karena kita dicipta menurut gambar Allah. Berarti patokan saudara hidup adalah Allah. Allah adalah sang pencipta, kita adalah ciptaan, dan manusia adalah gambar Allah. Berarti patokan hidup saudara, sumber hikmat saudara, dan juga apa yang menjadi konsep nilai saudara, dan apa yang kau perjuangkan dalam hidup saudara, haruslah mencerminkan gambar Allah. Nah, jika saudara gambar Allah sudah tidak menjadi patokan saudara dan saya, saudara pasti akan melakukan diskon terhadap kebenaran. Saudara akan melakukan courting terhadap kebenaran. Courting yang diberikan, saudara hidup hadir 100%, tapi akhirnya sudah berjatuh di dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa, masih di courting lagi. Itu adalah sesuatu yang fatal luar biasa. Maka gambar Allah tidak boleh dilupakan. You are the image of God. Maka kita harus sadar, saya tidak boleh tidak mencerminkan gambar Allah. Maka gambar Allah harus menjadi pattern, harus menjadi patron, harus menjadi teladan kita. Dan gambar Allah yang sejati siapa? Yaitu adalah Yesus, bukan Adam.
Adam adalah teladan manusia yang pertama, tapi dia sudah jatuh di dalam dosa, maka dia tidak mungkin dapat menjadi teladan sempurna, teladan manusia atau manusia teladan yang sempurna. Maka manusia teladan yang sempurna itu adalah Yesus Kristus, karena dia Allah 100% dan dia jadi manusia 100%. Maka dialah satu-satunya manusia sempurna. Dia satu-satunya gambar Allah tidak berdosa. Maka hidup di dalam Kristus, itulah yang harus menjadi sebuah perjuangan hidup saudara. Kedua, saudara, kita melihat di dalam Yohanes. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes. Nah, kita pertama buka Yohanes pasal 13. Di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, di dalam dunia ini kita justru diberikan apa yang namanya hukum kasih. Jadi kita harus belajar saling mengasihi. Berarti saling di situ berarti saudara bukan mengasihi diri sendiri. Bukan berpusat pada diri sendiri. Tapi saudara harus mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain, mengasihi orang yang bersama-sama dengan kita, mengasihi orang-orang yang memerlukan cinta kasih, kita harus mengasihi mereka. Kenapa? Karena aku adalah Allah yang telah mengasihi kamu. Berarti saudara, kita harus mengasihi orang lain. Tapi meskipun kita harus mengasihi orang lain, ada patokan bukan? Yaitu patokannya yaitu saudara harus mengasihi seperti Allah mengasihi. Nah, Allah mengasihi apakah berarti sebebas-bebasnya mengasihi? Tidak. Allah mengasihi, tapi Allah juga membenci. Apa yang Tuhan benci? Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci iblis. Tuhan membenci orang-orang yang tidak berkenan kepadanya. Berarti kita melihat di satu sisi Tuhan mengasihi, tapi satu sisi yang lain Tuhan dengan secara real mengatakan bahwa apa? Aku membenci Esau. Aku mengeraskan hati Firaun. Berarti menunjukkan bahwa apa? Tuhan Allah mengasihi, tapi dia tidak sembarangan mengasihi. Dia mengasihi ada standarnya. Dia mengasihi ada formatnya. Dia mengasihi juga tidak bertanggung jawab. Mengasihi pun harus dengan pertanggungjawaban. Saudara, seorang bernama Immanuel Levinas. Dia adalah seorang filsuf, khususnya di dalam apa namanya continental philosophy, di mana dia mengatakan bahwa apa? Kalau kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi orang, kamu harus mengasihi orang itu bukan hanya sekedar mengasihi orang yang apa namanya? Orang yang sekedar apa? Orang yang sekedar mengasihi yang kamu suka. Kamu juga harus belajar mengasihi orang yang kamu tidak suka. Karena dengan kamu mengasihi orang yang tidak suka, maka itulah adalah satu pertanggungjawaban wajah kita. Jadi, waktu dia mengatakan waktu mengasihi, harus mengasihi, bukan sekedar mengasihi orang yang kita suka, mengasihi juga orang yang kamu tidak suka. Dan waktu kamu bisa mengasihi orang yang kamu nggak suka, maka kamu sedang bercermin dengan dirimu sendiri. Nah, saudara, waktu dia mengatakan itu, lalu akhirnya dikembangkan oleh satu orang namanya Jacques Derrida. Nah, Jacques Derrida akhirnya lebih liar lagi. Dia dari Immanuel Levinas punya konsep, akhirnya dia mengatakan bahwa apa? Orang kalau mau punya cinta kasih, harus mengasihi yang paling berlawanan juga dengan dia. Yaitu apa? Misalnya, kalau Tuhan mengasihi manusia, Tuhan kalau betul-betul memiliki cinta kasih, Jacques Derrida mengatakan, kamu juga harus belajar melihat Tuhan
bukan sekedar mengasihi manusia, tapi Tuhan harus juga mengasihi setan. Jadi kalau kita hari ini sebagai orang yang mengasihi manusia, kita pun juga harus belajar mengasihi setan. Kalau kita mau dikatakan kasihilah musuhmu, berarti kamu juga harus mengasihi setan. Nah, Saudara, kitab suci mengatakan bahwa Allah adalah kasih dan Allah mengasihi. Di situ bukan berarti saudara mendikte Tuhan sehingga Tuhan tidak punya akan otoritas untuk menyatakan standar apa yang dia nyatakan di dalam cinta kasih. Nah, standar Tuhan Allah yaitu aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Dan itu sudah jelas berarti Allah punya kedaulatan, Allah punya otoritas, maka Allah juga memiliki konsep nilai dan Allah juga memiliki standar yang jelas bahwa yang tidak kudus tidak Tuhan kasihi. Yang kudus Tuhan kasihi. Manusia di satu sisi tidak kudus karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan memberikan akan cintanya kepada mereka untuk apa? Supaya mereka bisa bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Dan di dalam kematahuan Tuhan, Tuhan sudah tahu mereka yang berespon dengan benar dan mereka yang melawan Tuhan. Tapi seringkali ayat ini dipelesetkan oleh begitu banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa Allah itu mengasihi orang-orang percaya. Betulkah seperti itu? Tidak. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen itu harus mengasihi semua orang. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Saudara, semua orang bukan berarti semua agama. Semua orang bukan berarti semua orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang nggak benar. Banyak orang Kristen yang mencuri kesempatan saja. Dan itulah yang menjadi satu dalil. Bahwa manusia harus mengasihi. Karena Allah adalah sumber kasih. Dia adalah standar kasih. Dan dia adalah otoritas kasih. Dan dialah adalah kesempurnaan kasih. Maka kita harus belajar mengikutinya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 8. Coba kita buka sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai 8. Saya bacakan. Demikianlah kita mengenal Roh Allah, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Perhatikan, Saudara. Yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi palsu sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, maka Saudara, kita baca lagi. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, dia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan rohnya yang menyesatkan. Jadi, Saudara, mengasihi ada standarnya. Tuhan menyatakan ada yang dikasih, juga ada yang dihukum. Kenapa? Karena dia memang di dalam kebebasannya dia tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan tentu saja, Saudara, ini sesuatu yang harus secara clear dipahami. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9 dan 21, ya. Di situ dikatakan apa? Kita buka sama-sama. Di dalam Roma, di dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21. Oke. Saya akan bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama,
Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian kepada semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kau kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, surah ayat ini saya mau fokus kepada satu hal, yaitu harmonisnya terhadap orang lain. Yaitu apa? Kalau hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tapi waktu kita bicara tentang harmonis dengan orang lain, tetap apa? Tidak kompromi, ya. Tetaplah untuk bagaimana kerajinan kita tidak boleh kendor, haruslah roh kita menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan itu berarti apa? Kita tidak kompromi. Satu sisi kita harus menjaga relasi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita punya teman yang berbeda agama dengan kita punya akan satu hal di mana kita bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kita harus menjaga harmonisnya hidup dengan mereka. Tapi tetap kita bukan berarti akhirnya kita melakukan kompromi. Kita harus non-compromise. Standar kita harus tetap sama. Tapi bukan berarti kita mengisinya dengan kebencian dengan orang yang berbeda dengan kita. Tapi kita harus membangun harmonisasi dengan mereka, hidup harmonis dengan mereka. Dan terakhir, saudara, yaitu adalah kita harus percaya bahwa di dalam krisis kehidupan ini, memang kita harus punya patokan dan kita harus punya standar. Nah, bagaimana kita tahu asli dan palsu? Bagaimana kita tahu mana yang benar dan mana yang salah? Maka sudah mau tidak mau kita harus mengacu kepada kitab suci. Dan satu ayat yang terakhir yang kita tahu adalah ayat yang sangat baik untuk kita bisa sama-sama pelajari bersama, yaitu kita perlu membuka dalam 2 Timotius. Mari kita buka sama-sama di dalam 2 Timotius, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-16. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal, dan ayat yang sangat penting. Dan saya rindu kita sama-sama bisa baca dan saudara perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi ini menunjukkan relevansi Alkitab. Berarti Alkitab cukup untuk mengajar kita. Alkitab cukup untuk menyatakan kesalahan kita. Alkitab cukup untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan Alkitab cukup untuk bagaimana mendidik kita di dalam kebenaran. Karena di dalam Alkitab, semuanya berpusat kepada Allah. Berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada pekerjaan Roh Kudus. Maka itulah kenapa kehidupan kita semua adalah kehidupan yang tidak mungkin tidak diberkati di saat kita semua mengikuti otoritas yang sama. Karena disitulah keaslian dan disitulah hal yang paling benar ada di dalam hidup kita, yaitu adalah Tuhan dan firman Tuhan. Maka saudara, itulah kenapa kita melihat dunia harus ada konten yang diberitakan oleh gambar Allah. Harus mengasihi. Meskipun dunia ini sangat membenci kita, tapi Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah kita yang berhak membenci. Allah kita yang berhak mengasihi. Dan siapa yang dibenci, siapa yang dikasihi, Allah yang memiliki otoritasnya. Maka kita di satu sisi berbeda dengan orang lain, tapi harus belajar mengasihi orang lain dengan tidak kompromi. Dan tetap percaya relevansi Alkitab, bagaimana mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita di dalam krisis pandemik ini sekalipun, dan juga dalam krisis khususnya disruption ini, kita tetap menjalankan dengan tugas yang sama
di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Dan saudara, waktu kita melihat bagaimana seperti saksi Yehova, dia di media sosial begitu gencarnya. Dan kita melihat bagaimana gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dengan begitu gencarnya bikin film, bikin YouTube, dan juga bikin akan konten-konten di internet yang begitu mengelabui begitu banyak orang. Termasuk orang Kristen sendiri, banyak yang kelabui. Maka pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang-orang reform, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki satu perjuangan yang sama di dalam dunia yang disruption ini. Masih ada konten-konten yang mengajar, masih ada konten-konten yang menyatakan kesalahan, masih ada konten-konten yang memperbaiki kelakuan, masih ada konten-konten yang mau mendidik di dalam kebenaran. Masih adakah? Maka slide terakhir adalah realisasi yang diperjuangkan oleh Gerakan Reform Injili, yaitu adalah melalui Reform 21. Dan ini baru salah satu dari Gerakan Reform Injili bagaimana melakukan akan satu didikan, khususnya bagi orang-orang percaya, bagaimana menerima pengajaran yang baik, tahu kesalahan, dan tahu apa itu kebenaran. Dan kalau tahu salah, bagaimana diperbaiki, dan bagaimana tahu benar, bagaimana dididik. Dan itulah yang menjadi satu perjuangan yang tidak boleh hanya berhenti sampai di sini. Maka perlu kita berbagian di dalam the age of disruption ini. Untuk kita menyatakan apa yang harus kita perjuangkan. Maka itulah kenapa harus ada konten yang benar yang terus diberitakan. Harus ada pemberitaan Injil yang tidak boleh berhenti. Dan harus ada akan satu api yang menyala-nyala untuk senantiasa memberitakan Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Inilah yang menjadi salah satu perjuangan yang dilakukan dalam Reform 21. Dan bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara bisa menjadi blogger-blogger, saudara bisa menjadi YouTuber-YouTuber, saudara juga bisa menjadi orang-orang yang berbagian men-sharingkan di medsos saudara, baik itu WeChat, baik itu adalah YouTube maupun juga di dalam yang lain, TikTok dan sebagainya. Saudara bisa men-sharingkan semua itu di dalam format yang benar. Kenapa? Karena format-format tersebut sudah banyak sekali rusak. Maka itulah kenapa format yang benar harus diberitakan. Maka kalau bukan kita yang memberitakan, siapa yang harus memberitakannya? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan menggugah hati kita semua. Kiranya api Tuhan menyala-nyala dalam diri kita masing-masing. Dan kiranya Tuhan mau memakai kita di dalam belas kasihannya. Amin. Mari kita tutup sama-sama dalam doa. Mari kita turun kepala, kita bersama-sama berdoa. Dan saya meminta Gracelyn bisa berdoa untuk kita untuk respon firman Tuhan. Saya persilakan untuk Saudari Gracelyn untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah era pandemi ini, di tengah-tengah kesibukan kami, Engkau masih sekali lagi membolehkan kami, mengizinkan kami untuk sekali lagi mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami bahwa kehidupan kami harus terus bukan self-center, tapi terus center terhadap Engkau saja. Kiranya kehidupan kami terus berpusat kepada Engkau, kiranya Engkau terus menuntun setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap apapun yang kami lakukan dalam tangan-Mu, agar kiranya kehidupan kami bukan menjadi kehidupan yang sia-sia, tetapi terus memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus setia dan juga terus menghidupi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Besok sekalian, kita akan bersama-sama akan melanjutkan dengan kita menaikkan lagu berikutnya dan kita akan menjalankan persembahan. Dan saya persilakan untuk Saudari Monica bisa untuk melanjutkan. Terima kasih.